Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berjumpa lagi di channel Roni Prasetyo. Saat ini saya bersama Pak Rahmat, sahabat saya yang mempunyai channel YouTube eh, Telatah Wilwatikta. Nah, sering lupa saya. Seperti janji saya yang kemarin, akan menunjukkan beberapa pusaka yang sempat saya review, dan terutama ini adalah pusaka yang sudah dimiliki oleh Om Rivo Cahyono. Nah, kemarin sudah dimahari Om Rivo dan sempat saya suruh marangkai juga, nyandangi juga, mewarangi barangnya. Iya, termasuk. Karena saya bukan pakemnya di situ, bukan namanya Pak Rahmat, bukan tempatnya lah. Karena saya mungkin pakemnya di pencari aja, sebagai jembatan. Lah ahlinya ahli membuat warangka dan mewarangi itu Pak Rahmat ini. Yang mungkin teman-teman mau menyandangi pusaka atau ingin konsultasi tentang bagaimana cara membersihkan karat yang bagus dan bagaimana cara mewarangi yang bagus, nanti bisa mampir di channel Telatah Wilwatikta, dan nanti bisa dikasih arahan kepada Pak Rahmat, nanti komen di situ, teman-teman. Kalau komen di saya nggak ngerti. kalau kalau teman-teman bicara atau mau konsultasi dengan saya, bagaimana cara menyelam dan bagaimana cara mendapatkan suatu peradaban, saya akan bisa mengulasnya nanti. Begitu teman-teman. Jadi sambil nyantai dan minum kopi, terutama di sini kita bertiga. Yang satunya itu si gondrong rambutnya. Dia juga sahabat saya, yang dimana dia sebagai kaula muda untuk merintis dan untuk mempelajari tentang budaya, juga tentang pusaka. Itu bagus, karena kalau tidak kita yang mengarahkan untuk mengenalkan suatu budaya, maka budaya juga benda-benda yang bersejarah tidak akan diketahui oleh masa-masa yang remaja sampai saat ini, teman-teman. Untuk dikenalkan, untuk dikenang, untuk diuri-uri budayanya, maka saya juga Pak Rahmat, juga channel-channel yang mengedukasi tentang sejarah atau peradaban kuno, itu bagus untuk edukasi generasi penerusnya, generasi penerus yang akan datang ya Pak Rahmat ya, terutama yang masih muda. Karena sekarang itu banyak yang tidak mengetahui, banyak yang bisa menyimpulkan tentang pusaka itu syirik atau pusaka itu mengandung suatu energi negatif, bisa menjadi orang kesurupan, atau itu bohong semua. Dan kita sudah membuktikan sendiri, saya juga Pak Rahmat ini bertahun-tahun sudah terjun dan sudah menggeluti tentang pusaka-pusaka yang bertuah. Tapi kalau masalah pusaka itu bertuah atau mempunyai suatu energi, itu pastinya gimana? Kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya suatu energi itu tak terlihat tapi bisa dirasa, teman-teman. Tapi bila mana ada orang yang bisa melihat suatu energi, itu adalah orang yang belum paham menurut saya. Karena apa? Suatu energi itu tak terlihat tapi bisa dirasa. Lah, suatu rasa yang ada dalam suatu pusaka, karena manusia mempunyai suatu indera perasa terutama, itu pasti bisa merasakan suatu getaran pada suatu energi tersebut. Seperti contoh halnya angin atau panas matahari. Itu suatu energi yang tak terlihat tapi bisa terasa, teman-teman. Karena kita diberi Allah kenikmatan yaitu rasa, maka kita bisa merasakan panas yang menyengat, panas sinar matahari yang menyengat. Dan kita bisa merasakan angin
hingga kita bisa merasakan dingin. Seperti itu Pak Rahmat ya. Nah, seperti itu apa? Cuaca, hawa itu kan energi. Jadi energi tersebut itu bisa kita tangkap lewat rasa, bukan kita tangkap lewat mata, indera penglihatan. Begitu teman-teman. Seperti halnya pusaka, seperti halnya doa. Itu kalau kita berdoa dengan khusyuk. Contoh sederhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa tahawuf itu aja kalau kita bisa merasakan, kita bisa merinding, kita bisa merasakan suatu energi yang baik untuk diri kita karena kita merasa bersalah. Ya Allah, jauhkanlah setan-setan atau sifat-sifat setan yang ada dalam diri kita. Nah, maka energi itu akan masuk ke dalam diri kita teman-teman. Tapi kalau hanya kita bicara yang seperti doa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak ada rasanya. Tapi kalau kita rasakan, maka rasa itu akan muncul dengan sendirinya. Sama dengan pusaka. Pusaka ini bila mana kita bisa merasakan suatu energinya, maka kita harus mencintai dulu, baru menghargai. Jadi kita harus menghargai peninggalan nenek moyang kita agar kita mengetahui sejatinya kita itu dari terah siapa atau dari terah mana, teman-teman. Maksudnya dari keturunannya, begitu. Oke, mungkin itu sedikit dari pembuka saya untuk menambah wawasan teman-teman. Semoga ada hikmah dan kita akan melanjutkan tentang ini adalah hasil warangka pedang Larbango yang dibuat oleh Pak Rahmat. Jadi ini adalah termasuk warangka yang asli ya Pak Rahmat. Maksudnya zaman dulunya itu mempunyai karakter dapur yang seperti ini Pak. Ya, jadi terutama di handle ini suatu ciri dari ciri khas dari handle pedang. Handle dari pedang, kalau ciri khas pedang Larbango ataupun pedang Nusantara pasti istilahnya teman-teman itu menyebutnya belimbingan. Iya, belimbingan. Ini era-era tua, era-era kuno pasti belimbingan. Beda dengan zaman-zaman Mataram. Kalau Mataram sudah motif kayak naga atau apa gitu. Oh, berarti ada bentuk ornamen yang unik gitu. Yang unik, beda lagi. Tapi kalau yang dulu itu agak simpel gitu. Iya, untuk Larbango simpel, tapi begitu kalau kita pandang elegan, enak sekali gitu. Jadi ini belimbingan. Begini Pak Rahmat, kadang kita memandang dapur pusaka itu atau jenis handle itu kenapa kok dibuat itu seperti bengkok kayak gini Pak Rahmat? Kenapa kok gak lurus gitu loh? Apa itu ciri khas atau memang dibentuk seperti itu agar terlihat sungkem atau bagaimana Pak Rahmat? Kalau saya mengamati ini dari kayak ini bentuknya agak bengkok, Ini mengikuti fungsi. Oh, mengikuti fungsi. Kalau misalnya ini hanya lurus, itu biasanya fungsinya itu untuk menusuk. Oh, gitu. Jadi kekuatan pasti kan lebih kuat. Nah, tapi kekuatan dorong lah. Iya, kekuatan dorong. Tapi kalau ada lengkungan kayak gini, ini fungsi untuk menebas. Jadi itu kalau dibuat nebas ini pas sekali. Lebih akurat kalau istilahnya seperti itu. Berarti kalau saya bisa menggambarkan ya, mungkin kalau dapur yang handle lurus itu biasanya bilahnya itu kanan kiri atau bawah atas itu tajam barangkali. Iya, tajam ya. Tadi mata dua mata. Artinya dua mata. Iya. Masuk akal. Memang sering saya mendapatkan, mungkin ya 5 tahun atau 7 tahun yang lalu saya pernah mendapatkan suatu dapur pusaka atau pedang Larbango seperti ini. Memang handle-nya seperti ini para teman-teman, seperti ini, seperti waktu itu dimahari sama Om Rivo dan pernah direview sama Om Rivo. Handle orinya seperti ini. Maka menurut kami kombinasi seperti ini itu bukan
bukan kita sendiri Pak Rahmat yang mencetak ya, karena kita Iya. mengikuti alur Iya, mengikuti alur istilahnya pakemnya dulu. pakemnya dulu. Pakemnya dulu. Jadi bukan istilahnya ini kemauannya Merangginya sendiri. Oh iya, berarti ini mantap sekali teman-teman. Pak Rahmat ini termasuk orang yang tidak mengikuti ambisinya sendiri, karena mengikuti alur untuk menguak zaman dulu, untuk mengingat zaman dulu. Jadi seperti ini sih contohnya. Kalau dapur pusaka, contoh sederhananya ini bedok. Nah ini bedok yang kemarin saya review, sekarang sudah menjadi bersih seperti ini teman-teman. Terlihat atau tidak ya? Ya, kelihatan. Nah, seperti ini ada pamor sedikit-sedikit digandik atau disor-soran kalau di sini menamakan. Ini bentuk guritan-guritan pamor. Ini adalah tempat lipat, dan bentuk dapur seperti ini. Ini warangka dibuat seperti ini nih bukan sampean sendiri Iya. yang buat. Bukan kreasi saya sendiri. Bukan kreasi sendiri. Pak Rahmat itu mempunyai dokumentasi warangka asli. Memang zaman dulu ya Pak Rahmat. Iya. Zaman dulu itu warangkanya seperti ini modelnya teman-teman. Jadi untuk mengingat masa lampau dalam pembuatan warangka atau membuat kreativitas sandangan itu diciptakan lagi oleh Pak Rahmat agar bisa diingat kembali masa lampau, bukan dicetak atau sama halnya dengan diputrani ya Pak Rahmat. Iya, Putrani. Hampir bisa dikatakan diputrani. Jadi dulu seperti ini ya, memang sekarang seperti ini, hanya kayunya yang Iya, berbeda. Begitu. Ini pusaka yang sangat mantap, dan ini dibuat sama Pak Rahmat ini iras semua Pak. Inilah yang pekerjaan yang mungkin sulit dalam Meranggi itu seperti ini Pak Rahmat ya. Ya, Agak utuh sulit. semua. Utuh semua. Tidak ada dilengketkan ini, Ya, ditempuk. istilahnya tempel. Ya, Tempel atau, warangka tempel. atau kadang dibobol belakang. Oh iya, ini tidak ada bobolannya ini teman-teman. Tidak ada bobolannya. Dan ini pun iras. Inilah yang menjadi ciri khas yang unik bagi sahabat saya ini. Makanya saya selalu menyandangi di Pak Rahmat. Bukan promosi sih, tapi memang ciri-ciri khas seperti ini itu memang keunikan tersendiri. Tidak semua orang bisa mempunyai kreativitas masa lampau, tapi banyak yang mempunyai kreativitas masa datang untuk memperindah atau mempercantik pusaka teman-teman, seperti itu. Dan saya juga mendapatkan seperti kukri atau larbangu kecil. Nah ini kemarin saya dapatkan tidak utuh dengan handle-nya, tapi yang nyuci bukan saya ini Pak Rahmat. Tapi memang kondisinya seperti ini, bolong-bolong seperti ini. Ya Pak Rahmat. Iya. Ini bagaimana menurut Pak Rahmat? Ini memang korosi alam atau karena kena kimia waktu Pak Rahmat nyuci ya? Kalau Mohon dijelaskan. Kalau pada awalnya saya lihat ini memang sudah tebal sekali, dan mungkin kalau dicuci nggak hati-hati mungkin korosinya lebih berat, lebih parah. Oh Ya, gitu. jadi ini memang saya cuci pelan-pelan sampai seminim mungkin korosi yang di besi aslinya. Jadi saya usahakan bagaimana seutuh mungkin Begitu ya. ya waktu menyuci, biar enggak, kalau katakan korosi, memang ini korosi dari alam karena berapa ratus tahun ada di dalam sungai atau mungkin di darat. Iya. Jadi begitulah teman-teman. Kalau memang teman-teman kurang paham dalam istilah mencuci atau memarangi, nanti bisa komen di YouTube Pak Rahmat di Telatah Wilwatikta. Nanti Pak Rahmat akan mengedukasi tentang mencuci bagaimana, yang bagus bagaimana. Itu ahlinya Pak Rahmat, bukan saya.
Saya ahlinya mencari peradaban dan mencari pusaka yang ada di dalam sungai atau di daratan, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih atas kesempatan teman-teman dan mendukung juga mendoakan channel saya juga tim Kebo Marcuet. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih dan mudah-mudahan sedikit atau banyak yang saya sampaikan, yang saya edukasi selama ini menjadi sebuah manfaat, menjadi sebuah hikmah bagaimana kita cara menghargai atau mengenang leluhur kita. Oke, sampai jumpa kembali di channel Roni Prasetyo, akan ekspedisi lagi. Tunggu season selanjutnya. Salam budaya, salam benda-benda bersejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.